Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di perkuliahan ekonomi makro. Untuk pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Jadi untuk materi hari ini itu adalah inflasi dan pengertiannya. Oke. Jadi untuk pertemuan 4 dan kelima nanti kita akan membahas terkait materi inflasi. Jadi untuk pertemuan 4 hari ini kita full akan membahas pengertian dari inflasi, sedangkan untuk pertemuan kelima kita akan belajar menghitung bagaimana angka inflasi tersebut diperoleh. Seperti itu ya. Oke, baik. Oke, berikut adalah materi untuk hari ini. Jadi seperti saya bilang tadi, materi hari ini adalah inflasi. Oke. Nah, menurut pengertiannya, inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, kayak gitu ya. Jadi kalau harga itu naiknya cuma misalkan 1 jam atau 1 hari saja, itu belum bisa dikategorikan inflasi karena tidak kontinu, kayak gitu ya. Itu untuk pengertian dari inflasi. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya saja. Oke. Ini untuk inflasi itu dibagi beberapa macam. Oke. Yang pertama, sisi penggolongan berdasarkan menurut laju inflasi. Jadi nanti ada rate inflasi itu sekian, itu dikategorikan kayak gimana. Oke. Yang kedua yaitu dilihat dari sisi atas dasar sebab inflasi terjadi. Yang ketiga yaitu adalah dilihat dari sisi dari mana inflasi tersebut berasal. Oke. Oke, kita lanjut yang pertama yaitu adalah dari penggolongan inflasi berdasarkan laju inflasi. Nah, ini saya ambil dari bukunya Budiono. Laju inflasi dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama inflasi ringan. Dikatakan inflasi ringan apabila laju inflasinya masih di bawah 10%. Yang kedua yaitu adalah inflasi sedang. Nah, inflasi dapat dikategorikan sedang apabila laju inflasinya di antara 10% hingga 30% setahunnya. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Nah, itu dikatakan berat apabila laju inflasinya yaitu 30 hingga 100%. Nah, sisanya yang keempat, hyperinflasi terjadi apabila inflasinya lebih dari 100% setahunnya gitu. Oke, ini penggolongan inflasi menurut laju inflasinya. Oke. Parah tidaknya inflasi tergantung pada barang apa saja yang mengalami kenaikan dan kelompok masyarakat mana yang terkena dampak dari inflasi tersebut. Oke, kalau misalkan inflasi dampaknya ke masyarakat umum itu ya dikhawatirkan, tapi misalkan dampaknya hanya kelompok tertentu, nah itu saya rasa itu tidak terlalu masalah bagi perekonomian satu negara. Apabila inflasinya itu berdampak ke semua lini masyarakat, ini masyarakat berpendapatan rendah, menengah, yang tinggi, kena semua, itu yang harus segera dikendalikan. Gitu. Oke, begitu juga barang. Barang itu ada yang barang yang dipakai hanya golongan tertentu, ada juga barang yang dipakai oleh masyarakat secara umum. Nah, itu kalau misalkan yang dipakai masyarakat secara umum itu kena dampak inflasi, nah itu yang perlu segera ditangani oleh pemerintah.
Selanjutnya adalah penggolongan atas dasar sebab terjadinya inflasi. Oke, ini ada yang pertama, ini menurut Sukirno ya, saya kutip dari bukunya Sukirno. Yang pertama adalah demand pull inflation. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan terjadi barang terlalu kuat dan permintaan masyarakat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan barang yang disediakan oleh suatu perekonomian. Nah, ini contohnya bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibayar dengan mencetak uang atau bertambahnya permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau juga karena bertambahnya investasi karena adanya kredit yang murah. Untuk selanjutnya yaitu adalah cost push inflation. Inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya produksi. Misalnya karena adanya desakan serikat buruh untuk menaikkan tingkat upah minimum bagi karyawan suatu pabrik dan naiknya harga bahan bakar minyak. Nah, ini contoh dari inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya produksi. Oke. Untuk sebab terjadinya tadi dibagi dua ya, yaitu demand pull inflation, cost push inflation. Oke. Tolong diingat-ingat, jadi untuk sebetulnya dibagi menjadi dua. Oke. Selanjutnya, penggolongan atas dasar dari mana inflasi berasal. Nah, ini saya kutip dari bukunya Setiawati. Oke. Yang pertama adalah domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Ayo, contohnya apa? Oke, sini kita bisa baca. Inflasi ini berasal dari dalam negeri. Inflasi tersebut bisa terjadi dimungkinkan sebagai akibat suatu kejadian seperti pemerintah menambah uang yang beredar, adanya peperangan, bencana alam, atau adanya kegagalan panen yang menyebabkan kurang bahan pokok. Oke, jadi ini bagi pemerintah, apabila mencetak uang terlalu banyak, itu tidak bagus juga untuk kondisi perekonomian suatu negara. Oke. Begitu juga apabila ketahanan bahan pokok itu mengalami kurangan, sehingga ketersediaan di pasaran mengalami kekurangan stok, itu bisa mengakibatkan inflasi seperti hukum permintaan penawaran ya, ketika barang yang di pasar itu sedikit, maka gimana permintaannya? Oke, permintaannya akan meningkat ya. Ketika barangnya itu di pasaran sedikit, maka harganya akan naik karena permintaannya tadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Oke, kalau yang dalam negeri itu jelas itu seperti tadi, seperti beredarnya uang itu terlalu banyak, terus kekurangan bahan pakan. Kalau yang luar negeri itu yang pasti dari luar negeri ya, yaitu contohnya timbul karena adanya kenaikan barang-barang dari luar negeri dan barang tersebut diimpor ke dalam negeri. Oke. Nah, contohnya apa ya? Seperti onderdil, misalkan Indonesia kan belum bisa memproduksi onderdil sendiri, sehingga Indonesia harus mendatangkannya onderdil tersebut dari Jepang. Ketika Jepang itu menaikkan onderdil tersebut, nah secara otomatis terjadilah inflasi karena tidak ada barang komplementernya atau penggantinya, sehingga terpaksa harus membeli onderdil tersebut dengan harga yang lebih mahal daripada periode sebelumnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah dampak inflasi terhadap perekonomian. Oke, dampaknya apa saja? Oke. Inflasi dapat mendorong penanaman modal yang spekulatif. Pada masa inflasi, seseorang akan merasa lebih aman akan menginvestasikan modalnya dalam bentuk pembelian rumah atau barang berharga lainnya daripada melakukan investasi yang produktif. Kondisi ini tidak akan kenaikan investasi yang akan berdampak terhadap pendapatan nasional. Oke, selanjutnya tingkat bunga meningkat
dan akan mengurangi tingkat investasi. Oke. Dalam kondisi inflasi, biasanya pemerintah akan menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Oke. Namun, kenaikan tingkat bunga tersebut akan menyebabkan investor enggan melakukan investasi karena bunga pinjaman yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Itu sebabnya kenapa inflasinya menurun. Pada kondisi ini, investor lebih suka menyimpan dana di bank dan memilih pendapatan dari bunga tabungan seperti deposito dan macam-macamnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Karena inflasi itu yang membuat itu ya susah untuk diprediksi ke depannya bagaimana untuk pertumbuhan ekonominya. Menimbulkan masalah neraca perdagangan. Inflasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Karena itu biasanya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat daripada pengembangan ekspor seperti itu. Oke, selanjutnya dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat. Oke, ini kita breakdown lagi untuk dampaknya itu terhadap individu dan masyarakat. Oke. Nah, ini menurut Setiawati dan kawan-kawannya memburuk distribusi pendapatan. Oke. Pada masa inflasi, nilai harta-harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada inflasi. Sedangkan masyarakat berpendapatan rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan realnya. Hal ini akan memperlebar ketidaksamaan distribusi pendapatan. Oke. Selanjutnya pendapatan real merosot. Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Dalam masa inflasi, kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan real masyarakat menjadi turun. Ini paham maksudnya? Dengan pendapatan tetap, nominal yang tetap, akan tetapi harganya itu naik. Jadi seolah-olah nanti angka dari pendapatan ini mengalami penurunan karena adanya kenaikan sih barang-barang tadi kayak gitu. Biasanya dengan gaji 3 juta kita sudah bisa misalkan membeli beras berapa ya, beras 500 kintal. Karena berasnya naik dengan gaji 3 juta itu kita hanya bisa membeli 250 kintal saja. Contohnya seperti itu gampangannya. Oke. Nah, ini dampak deflasi hingga hiperinflasi pada perekonomian. Oke, ini sekarang kalau deflasi itu lawannya dari inflasi ya. Jadi kalau inflasi itu naik, kalau deflasi itu justru mengalami penurunan. Oke. Dampak negatif dari ini deflasi. Perusahaan sulit mendapat keuntungan karena harga terus turun. Masuk ya logikanya ya. Pada akhirnya dapat mengakibatkan resesi ekonomi karena ini tadi perusahaan sulit mendapatkan keuntungan. Akhirnya terjadilah semacam kayak PHK atau pengurangan pegawai atau penurunan gaji karyawan kayak gitu. Biasanya untuk mengurangi gaji karyawan itu susah sehingga strategi perusahaan biasanya apa? Mengurangi pegawainya. Sehingga nanti banyak pengangguran, terjadilah resesi ekonomi. Nah, sangat ditakuti negara-negara maju. Oke. Nih, sekarang inflasi ringan. Nah, ini positifnya. Keuntungan perusahaan masih memiliki ruang untuk terus naik. Peluang ekspansi terbuka lebar, mendorong minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Karena ada inflasi tadi, jadi masyarakat itu lebih cenderung suka berinvestasi. Karena misalkan masyarakat membeli barang A pada tahun ini harganya 500 dan diprediksi nanti ada inflasi ringan dari barang A. Setelah 1 tahun masyarakat itu menjual barang A tersebut dengan harga 700, itu mendorong masyarakat untuk berinvestasi. Oke. Namun berdampak negatif pada penerimaan pendapatan tetap seperti pensiunan seperti tadi. Kan kalau pendapatannya tetap, misalkan pensiun itu dapat 3 juta, sedangkan kebutuhan semakin naik, jadi merugikan bagi penghasilan yang tetap. Oke. Ini netralnya untuk inflasi sedang. Keadaan di mana inflasi lebih tinggi dari target bank sentral. Oke. Penurunan nilai mata uang tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi.
bisa menyurutkan minat masyarakat untuk menabung. Ya, karena untuk feedbacknya itu kurang menarik mungkin. Meredupkan minat investasi dan ekspansi. Kembali lagi ke feedback atau timbal balik investasinya. Biasanya diatasi dengan kenaikan suku bunga acuan bank sentral. Oke. Ini negatif, hiperinflasi atau inflasi yang kalau menurut angka lajunya tadi lebih dari 100%. Keadaan ekonomi kacau. Pasti seperti Venezuela ya, pernah ya. Itu berapa inflasinya lebih berjuta-juta persen atau gimana itu, coba lihat dicek. Oke. Nilai mata uang merosot gratis, harga barang-barang menjadi super mahal. Oke, di Venezuela pernah atau Zimbabwe pernah harga telur itu berapa miliar atau berapa triliun, saya lupa cek sendiri. Harga 3 butir telur itu udah triliunan atau miliaran harganya. Itu kalau misalkan kalau Indonesia terjadi kayak gitu, itu sangat luar biasa dan perlu penanganan yang luar biasa juga kayak gitu. Oke, cara-cara mengatasi inflasi. Nah, ini ada beberapa kebijakan yang bisa digunakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Itu adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu contoh dari moneter, yaitu kebijakan penetapan dan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Oke. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Nah, ini kalau kebijakan fiskal itu terkait dengan pajak. Oke. Langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, ini untuk kebijakan fiskal yang dilakukan yaitu adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak membelanjakan uangnya atau APBN-nya ya, sehingga nanti untuk menekan daya konsumtif dari pemerintahnya, sehingga barang yang terserap di pasar itu sedikit dan yang tersedia masih banyak, sehingga laju inflasi bisa dikendalikan. Oke. Menaikkan tarif pajak. Oke. Supaya minat daya beli masyarakat turun, karena misalkan kalau beli mobil kena pajaknya tinggi, orang tuh mikir-mikir mau beli mobil atau tidak. Seperti itu contoh gampangannya. Nah, ini selanjutnya adalah kebijakan lainnya selain moneter sama fiskal. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, itu cara lainnya selain itu yaitu adalah meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Masuk logika ya. Oke, ketika nanti barang yang tersedia di pasar itu banyak, sehingga gimana kalau barangnya banyak di pasar, sehingga harga tidak mahal alias bisa jadi turun dari harga standarnya karena stok persediaan barang itu banyak. Oke. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Nah, ini hak atau suatu kebijakan yang bisa dikeluarkan pemerintah, menetapkan harga maksimumnya berapa. Nanti kayak dulu pernah seperti masker pas awal-awal corona itu melonjak tinggi, akhirnya pemerintah membuat kebijakan harga maksimum masker itu adalah sekian. Ketika nanti ada yang menjualnya ini, maka akan dikenakan sanksi seperti itu. Oke. Nah, ini materi selanjutnya yaitu terkait perhitungan angka indeks harga. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa materi ini akan kita pelajari di pertemuan kelima nanti. Oke. Jadi untuk materi hari ini kita sudah membahas pengertian inflasi, terus jenis-jenis inflasi, terus apa? Dampak positif dan negatif dari inflasi. Oke, itu ya. Jadi jangan lupa lagi nanti untuk ada tugas di learning, silakan dikerjakan. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Oke, saya stop dulu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di WA Group ya.
Jadi harapannya mahasiswa aktif untuk interaksi. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.